Ya, masih di perempuan bicara tadi sebelum jeda sempat menggantung tuh perbedaan perspektif antara Kania dan Shirley. Kan kalau bagi Kania perempuan nggak mesti milih dengan rasa gitu ya? Bukan. Tadi aku cuma ngasih catatan untuk pernyataan bahwa perempuan makhluk yang lebih mengandalkan perasaan dibanding mungkin rasionalitas kali ya istilahnya. Aku kurang setuju dengan pernyataan ini, tapi kalau mau didebatin ini harus ada forumnya sendiri. Jadi secara umum aku ngerti kalau dari perspektif pemilihnya ya. Maksudnya kalau dari pemilih cenderung gimana itu mungkin ada gitu. Tapi maksudnya premis itu aja yang aku komentar. Oke, mau tambahin? Menurut macam yang diidentifikasikan dengan perempuan ya. Kalau saya pengen meng-quote kata-katanya Margaret Thatcher yang sangat fenomenal banget. If you want something said, ask men. But if you want something done, you ask woman. Jadi kalau kamu mau yang banyak ngomongnya, ya pilih laki-laki. Tapi begitu soal pekerjaan, itu perempuan. Pasti. Ya itu tadi ya harus multitasking karena bisa mengerjakan mungkin 3 pekerjaan dalam kadang-kadang 16 kalau Mbak Kade. Oke, itu penting sekali. Oke, sekarang kita lihat nih, gimana kira-kira secara rasa dan rasionalitas ketika kita melihat beberapa momen-momen ini yang penting, misalnya contoh waktu Mbak Yeni berkomentar tentang AHY misalnya, coba kita lihat ya. Apa sih yang dikatakan oleh Mbak Yeni Wahid? Nah ini digadang-gadang jadi cawapres Anies, Yeni Wahid, saya malah dukung AHY. Nah ini ya. Lalu kemudian Bu Kofifa juga, sempat ada momen Bu Kofifa juga kita lihat, selain dari Mbak Yeni Wahid, Jokowi panggil Kofifa ke istana nyaris 1 jam, pertemuan tertutup. Wah ini berarti spesial nih, apa ada yang penting pasti, bicara bangsa dan negara pasti. Nah kemudian kita juga lihat nih, bagaimana dengan Ibu Susi Pujastuti nih, ketemu juga dengan salah satu calon ya, nih wah ini Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Susi, iya kan? Ini momen viral juga, terus kemudian ketemu juga dengan Pak Anies. Nah, nih Ibu Susi ketemu juga dengan Pak Anies. Nah, rasanya gimana nih pas melihat ini? Kalau saya mau langsung ke Mbak Kade dulu deh, melihat ini gimana? Kalau tiga-tiganya ya, kalau saya melihat Bu Susi sama Mbak Yeni nggak ada kepentingan apa-apa ya. Kayak kita lihat Bu Susi, she really welcome memang. Dia menyampaikan ke saya kemarin waktu undang 10 hari yang lalu, tinggal Pak Ganjar nih yang belum ke Pangandaran. Oke Mam, nanti saya sampaikan. Oke. Jadi itu terbuka aja ya? Iya, sangat terbuka, terus natural. Artinya ya memang kalau kita tadi apa yang disampaikan Kania juga bahwa selain rasa memang kita perempuan memiliki kodrat gitu ya. Tapi yang namanya perempuan kalau udah diberikan absolute power pasti dia akan bertanggung jawab. And gitu. get something done gitu tadi. Ya pasti beres. Thatcher tadi di-quote oleh Mbak Nurul. Oke, Mbak Nurul ngeliat itu gimana? Pertemuan demi pertemuan itu? Iya, kalau ya itu cuma gimmick politik ya. Gimmick aja. Oke, gimmick aja. Iya. Tidak ada makna yang dalam di situ. Menurut saya sih enggak, apalagi dengan statement tadi yang Kade sampaikan ya. Jadi sangat tidak spesial gitu. Sangat tidak spesial, waduh. Oke, sangat tidak spesial ya. Oke, kalau Shirley gimana ngeliatnya? Kalau saya karena itu tertangkap kamera dan masuk ke media, maka ini tentang bagaimana narasi yang ingin dibentuk di benak publik. Maksudnya kalau tadi mungkin dari benak para politisi, maka saya melihatnya dari benak publik. Bagaimana publik akhirnya menilai bahwa wah ada chance nih perempuan masuk sebagai cawapres. Wah mungkin nih kita sebagai perempuan punya role model setelah sekian tahun tidak punya perwakilan sebagai capres atau cawapres, misalnya begitu. Artinya narasi-narasi liar itu kan terbentuk di publik. Dan ini kembali ke poin Sally tadi bahwa catatan kedua justru adalah ketika cawapresnya nanti perempuan, bagaimana narasi publik yang terbentuk sehingga dia mampu menginfluence, nge-attract 50,7% tadi untuk hilirnya adalah memilih paslon itu kan. Sehingga kembali ke poin, ini adalah kontestasi. Ketika semua hal tadi ada di media, maka akhirnya adalah ini nanti kemana nih, persentasenya kemana. Jadi kalau dari pemilih sih saya melihatnya gitu ya, narasi yang terbentuk. Jadi gimmicknya penting nggak penting dong Mbak Nurul ya, untuk to win the heart atau to win the electoral itu semua dilakukan kan nih. Iya kan, mancing keyword yang keluar apa nih dari gambar ini? Paling tidak kan untuk melihat seperti apa. Nah, saya mau dengar juga dari audiens yang ada di kafe ya. Mungkin sebelum Mbak Nurul jawab, ada pertanyaan atau ada statement silakan dari siapa? Namanya siapa, dari mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Karlena, saya berasal dari Riau. Oke, silakan mau sampaikan. Menurut saya wanita sangat sulit untuk menjadi seorang pemimpin ataupun wakil pemimpin karena pola pikir dan pandangan masyarakat terhadap wanita itu tidak pantas memimpin ataupun menjadi wakil pemimpin karena alasan wanita ini memiliki sifat yang lemah lembut. Waduh. Ini tadi Mbak Kade sama Mbak Nurul lemah lembut ya Mas Sherry makanya. Oke, silakan terus. Pertanyaan saya, Ya. seandainya cawapres adalah wanita dan terpilih menjadi wapres wanita tahun 2024, bagaimana cara mereka nanti untuk meyakinkan bahwasannya wanita ini mampu menjadi pemimpin ataupun menjadi wakil pemimpin? Dan bukti apa yang akan diberikan sehingga masyarakat memiliki pola pikir yang terbuka terhadap kemampuan wanita? Oke. Sehingga tidak ada anggapan bahwasannya wapres wanita itu nanti dianggap menjadi bayangan saja. Oke. Anggap saja Mbak Nurul sama Mbak Kade calon wapres perempuan. Jadi harus boleh nggak izin mewakili menjawab Nur tadi dari Riau? Silakan Mbak Nurul. Ya, ini memang pemikiran-pemikiran yang masih sangat patriarkis ya, patriarkis dan kemudian juga diamini oleh perempuan sendiri begitu, yang melestarikannya perempuan sendiri. Jadi keluarnya seperti ini nih ya, gitu ya. Keraguan-keraguan terhadap kemampuan perempuan. Padahal kan kalau kita berbicara tentang Tuhan melahirkan kita itu dalam posisi yang sama ya, jadi equal begitu. Masalah kemampuan itu kan hasil pendidikan gitu ya. Dan kalau saya sih lebih suka berbicara itu di forum-forum diskusi gitu, karena kemampuan untuk berpikir, kemudian juga ya kalau dia memang punya profesi apa, kemampuan dalam profesinya begitu ya, itu yang menguji dia begitu. Jadi bukan stereotip-stereotip yang dilabelkan pada perempuan. Jadi buat saya ini mendingan disingkirin dulu deh, kita bicara yang konstruktif aja tentang bagaimana nih calon wakil presiden perempuan, mendingan itu aja deh. Tapi nggak apa-apa, terima kasih pertanyaannya Nur ya, kita apresiasi tadi pertanyaannya. Pasti ada di benaknya Nur tadi. Ada yang mau tanya lagi satu lagi? Silakan, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Erika, berasal dari Bangka Belitung. Ya, silakan. Izin bertanya kepada para ini, ketika nanti pemimpin perempuan yang akan menjadi cawapres 2024 nanti yang akan mewakili suara perempuan, apakah nanti akan bisa menyuarakan hak-hak perempuan dalam segi kebijakan atau dalam segi sosial, ekonomi dan politik? Dan seperti tadi kasus contoh yang di lapangan, banyak perempuan-perempuan yang tertindas dan banyak perempuan-perempuan yang dimarginalkan, yang tersudutkan karena gara-gara budaya itu sendiri, dan banyak hak-hak suara-suara perempuan yang diambil. Apakah pemimpin perempuan pada tahun depan atau tahun 2024 akan bisa mewakili suara-suara perempuan itu sendiri? Terima kasih. Silakan Mbak Kade merepresentasikan. Terima kasih dari Bangka Belitung, Erika, bagus sekali pertanyaannya. Hampir di semua forum internasional, semua isu sustainable development goal salah satunya adalah women equality. Jadi kita memang mendorong semua perempuan untuk lebih berperan aktif secara demokrasi di ruang politik, di ranah politik. Jadi kita nggak usah pesimis juga seperti tadi teman kita yang dari Riau bahwa nggak memungkinkan atau pesimis bahwa kita nggak akan mungkin punya cawapres perempuan. Semuanya semua bisa terjadi, dan saya yakin banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sudah dihasilkan di DPR RI yang juga salah satunya yang sedang berjalan walaupun bukan di komisi saya di 9 tapi di 8, yaitu RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Itu irisannya banyak sekali. Ya. Thank you. Jadi banyak. Boleh. Sebetulnya begini ya, jangan mengkotak-kotakan perempuan dan laki-laki gimana. Karena by nature naturalnya itu kalau kita membahas undang-undang, kita itu pakai perspektif hati kita, diri kita as a perempuan. Jadi kita nggak jadi laki-laki, karena laki-laki kan ngomongnya juga beda, perspektifnya juga beda. Begitu kita bicara atau berargumentasi terhadap satu persoalan, entah itu pembentukan undang-undang ataupun membahas hal-hal lain, yang keluar adalah perspektif kita sebagai perempuan gitu. Walaupun komisinya tuh komisi 1 loh, yang semua karena itu dibutuhkan justru. Iya. Jadi itu dibutuhkan. Ya. Jadi keluarnya kayak gitu, tidak terus kita perempuan harus menjadi laki-laki dan kemudian berbicaranya seperti gaya-gaya maskulin, itu tidak. Jadi seperti ini semua, ketika kita berbicara atau membahas sesuatu tuh ya, yang ada di kepala kita, yang ada di hati kita itu iris
pisau irisnya itu pisau iris perempuan gitu. Oke. Baik, jadi ini saya jadi penasaran, nanti setelah ini mungkin saya ingin lebih dalam lagi, kira-kira apa pisau bedah tadi yang bisa menguliti paling dalam gitu ya Mbak Nurul, konstruksi atau struktur atau kualitas cawapres yang kita harapkan, yang kita lihat dari perspektif perempuan. Sesaat lagi di Perempuan Bicara.